semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama di sini bertatap muka secara offline dalam acara kesayangan kita yaitu Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita menghadirkan tokoh rohaniawan dari agama Kristen dengan Bapak Pendeta Yoses Rezon Suwigno yang nanti akan diperkenalkan juga oleh moderator kita. Dan pada malam hari ini tema kita akan mengangkat tentang eco spirituality, air dan kehidupan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan sebelum kita mulai jagongan kita. Selamat mendengarkan. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan
Ya, itulah tadi kita dengarkan bersama lagu IMP Indonesia Berakan Perbedaan. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita menuju sesi jagongan kita pada malam hari ini, yang mana kita akan mengangkat tema yaitu tentang ego dan spirituality, di mana kita nanti akan mendengarkan penjelasan pemaparan dari narasumber kita tentang tema ekologi ya, di sini hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan timbal baliknya, dan juga eh, akan dikorelasikan dengan spiritualitas, di mana selalu di jagongan IMP tetap selalu ada kaitan dengan spiritualitas karena kita narasumber kita adalah tokoh-tokoh rohaniawan. Baik, sebelumnya saya akan memanggil moderator kita yang akan membantu saya untuk memandu jalannya jagongan, yaitu dengan Mbak Vera Estuning Sinatri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Bella. Ya, Alhamdulillah. Mbak Vera, gimana kabarnya ini Mbak Vera? Alhamdulillah sehat Ya, di tengah sehat-sehat gerimis. ya. Dengan gerimis-gerimis mesra ini sepertinya ya. Iya, betul. Baik, Mbak Vera, silakan untuk dipandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bulan. Selamat malam peserta jagoan oleh IMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Baik, pada malam hari ini setelah juga tadi telah dijelaskan oleh Mbak Uyang bahwa tema kita malam ini adalah eco spirituality atau air dan kehidupan. Air bukan hanya sumber kehidupan secara fisik, tapi juga sumber spiritual yang mendalam. Banyak tradisi keagamaan dan filsafat spiritual. Dalam konteks eco spirituality, air dilihat sebagai manifestasi kehadiran Ilahi murni, menciptakan dan menghidupkan. Ia mengalirkan papan menyatu dalam menjadi penghubung antara bumi dan langit. Untuk itu, tema kita kali ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Beliau adalah Pendeta Yoses Reson Suwitnyo. Beliau adalah Pendeta GKI Sidoarjo. Selamat malam, Pendeta Yoses. Saya manggilnya Selamat malam, Pendeta Mbak Yoses Vera. atau Pendeta Reson atau Yoses saja enggak apa-apa. Yoses. Iya, selamat malam, Ya, Pendeta. Baik, untuk tidak mengulur waktu lagi, silakan Pendeta Yoses untuk memaparkan tema hari ini. Silakan, Pak Yoses. ya terima kasih Mbak Vera. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodyantian, Rahayu, 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 salam Bagas Waras, dan salam semua saudara. Saya Salam senang semua. boleh hadir pada malam hari ini secara virtual. Nah, saya mengangkat tema ekospiritualitas karena memang minggu kemarin saya mengikuti di YouTube ya, Pak Bekti menyampaikan terkait dengan spiritualitas ekologi, tapi dari perspektif Katoliknya, dari Kristen Katolik. Nah, saya hari ini karena saya pendeta Protestan, saya ingin menambahkan sedikit dari perspektif Kristen, tapi lebih spesifik kepada tentang air, begitu ya. Mengapa demikian? Nah, ini saya coba share screen ya, semoga kelihatan. Apakah sudah muncul, Mbak Vera, di layar? Sudah muncul, Pak Yoses. Terima kasih. Ya. Nah, ini kebetulan beberapa tahun yang lalu saya dengan teman-teman lintas iman melakukan studi tentang Kristen Islam. Jadi studi ini sebenarnya digagas oleh Universitas Kristen Duta Wacana dan ada rekan-rekan pendeta, teman-teman ustadz, lalu kemudian para aktivis lingkungan, teman-teman yang aktif di pergerakan kebinekaan seperti itu untuk kita belajar bersama. Nah, terus kemudian kami
di apa itu namanya diajak untuk kami bikin proyek bersama-sama. Kebetulan pada waktu itu kami dibagi 3 kelompok, jadi ada yang di teman-teman di Sumatera Utara, terus teman-teman di daerah Tapal Kuda, gitu ya, dan kami di Jawa Timur. Jadi, nah dari 3 kelompok ini memang menyoroti tentang ekologi. Kalau teman-teman di Sumatera itu, teman-teman Muslim dan Kristen, mereka mengangkat tentang konservasi gajah. Jadi gajah yang mulai punah, terus keberadaannya mulai tidak diperhatikan seperti itu. Nah, teman-teman di Jawa Tengah, di daerah Pantura ya, di daerah Pantura itu mereka menyoroti tentang lingkungan. Dan teman-teman di Jawa Timur, saya, Ustadz Alvin, terus Pendeta Yusef ini dari GKJW, terus Mas Fatur Rahman dari Rumah Bineka, Mas AA Abdullah ini juga aktivis lingkungan begitu. Kami mencoba untuk menyoroti concern tentang air begitu. Karena orang Jawa Timur sangat dekat dengan das berantas. Kira-kira seperti itu. Nah, ini buku yang kami diterbitkan oleh kampus yang sudah menjadi modul untuk pembelajaran. Sebenarnya memang untuk generasi Gen Z gitu ya. Karena memang anak-anak Gen Z ini kalau diajak bicara soal lingkungan biasanya agak kurang peka. Karena itu kami bikin buku untuk modul dan bisa dipakai di pondok pesantren, bisa dipakai untuk di gereja karena memang kebetulan kami memberi perspektifnya Islam Kristen. Barangkali ke depan mungkin bisa bikin project dengan semua agama seperti itu ya dan kepercayaan. Nah, nanti saya akan spesifik kepada Kristen saja karena mungkin waktunya juga terbatas dan mungkin nanti pandangan Bapak Ibu bisa memperkaya seperti itu. Nah, itu latar belakang mengapa kemudian saya ingin mencoba untuk membagikan pengalaman kami menyoroti tentang air dan kehidupan dan bicara soal eco spirituality dalam perspektif Kristen. Eh, Nah, Bapak Ibu perlu diketahui ya bahwa sebenarnya diskusi antara agama dan ekologi itu bukan hal baru. Bahkan seusia dengan teks suci agama itu sendiri. Semua teks kitab suci dari latar belakang apapun agamanya tidak pernah lepas dari unsur manusia dan alam ciptaan. Jadi sejak kita mengenal perspektif tentang Tuhan, di sana juga hadir tentang alam semesta. Pada saat itu jugalah sebenarnya kita hadir sebagai agama yang tidak pernah lepas dari ekologi. Jadi itu sebuah pemahaman yang perlu kita encourage lebih dalam bahwa agama itu tidak pernah lepas loh dari alam semesta ini gitu. Dia tidak ucul begitu saja gitu. Dia tidak muncul begitu saja tiba-tiba tanpa apa itu namanya tanpa asal usul begitu. Dia hadir dalam sepanjang sejarah kehidupan dan dia melibatkan alam semesta ini gitu. Nah, maka kalau bicara soal agama pasti dengan sendirinya juga bicara soal ekologi sebenarnya. Nah, kalau dalam perspektif Kristen misalnya merujuk narasi Alkitab dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 misalnya. Di dalam perspektif Kristen, kisah penciptaan Allah menciptakan seisi nya itu gitu ya dengan segala makhluk-makhluk di dalamnya gitu ya. Selalu ada ungkapan segala yang diciptakannya, diciptakan Tuhan, diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik ini merujuk pada sebenarnya bukan hanya hasilnya sempurna tetapi juga proses dan hasilnya sangat baik. Maka kalau bicara soal kisah penciptaan dalam tradisi kekristenan gitu ya, itu dihayati bahwa semuanya baik karena Tuhan menciptakannya baik gitu. Nah, kata baik itu sendiri gitu ya, di dalam kekristenan dihayati sebagai sesuatu yang karena datangnya dari Tuhan ya berarti baik gitu. Jadi kalau Tuhan menciptakan alam semesta, di sana ada unsur, ada relasi dari Sang Pencipta, ada kontribusi, ada sifat dari Tuhan yang baik.
Dan kata baik itu misalnya menurut salah satu penulis begitu ya, Hamim Ilyas, dia mencoba memberi pandangan bahwa kualitas ciptaan yaitu alam semesta itu merupakan perwujudan rahma yang menjadi sifat dasar Allah gitu ya. Jadi Allah yang penuh rahmat itu, rahma itu hadir dalam ciptaan. Maka ciptaan pasti kualitasnya bagus, kualitasnya amat baik gitu. Jadi yang datangnya dari Allah itu adalah sesuatu yang baik. Nah, Hamim Ilyas ini sebenarnya mengutip dari penafsir Al-Quran abad 11 ya, yaitu Ar-Rakib Al-Asyafani gitu ya, bahwa konsep cinta yang aktual, cinta dengan pengertian memberikan kebaikan nyata kepada yang dicintai. Jadi kalau ciptaan itu dibuat, dicintai, maka di sana ada cinta yang datangnya dari Tuhan itu. Maka tidak ada ciptaan yang sebenarnya tidak dicintai oleh Tuhan. Jadi kalau kita merefleksikan sebuah konsep tentang alam semesta, alam ini dicintai oleh Tuhan, diciptakan dengan cintanya yang besar. Maka kalau dicintai oleh Tuhan, dibuat dengan cinta yang luar biasa, maka pasti amat sangat baik. Maka semua ciptaan yang datangnya dari Tuhan itu sejak dari awalnya adalah sesuatu yang amat baik. Nah, kemudian di sini muncul dalam perjalanan agama-agama mencoba memahami, menafsirkan kisah-kisah penciptaan termasuk juga melihat manusia, gitu ya. Tentu mungkin kita bisa sepakat dengan statement ini bahwa di mata Tuhan atau di mata Allah semua ciptaan itu sama. Kita di mata Tuhan ya, semua ciptaan sama karena kita tidak lebih berharga daripada yang lain karena kita tidak bisa mengeklaim sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Karena kita pun adalah ciptaan kita. Hanya saja dalam perjalanan waktunya gitu ya, meskipun secara teologis kemudian posisi manusia, artinya kita sebagai makhluk yang paling sempurna dalam sejarah peradaban penciptaan begitu ya. Nah, ada nuansa antropologis yang sangat kuat sebenarnya. Mengapa? Karena kalau di kekristenan manusia itu bisa dimaknai, dihayati sebagai apa? Ciptaan atau segambar dan rupa yang sangat familiar manusia ini gambarnya Allah. Gitu. Kalau dalam tradisi Muslim itu seperti Khalifatullah gitu ya, yaitu walinya Allah gitu. Jadi dia menjadi sangat istimewa dan berbeda dengan ciptaan yang lain karena dia menjadi walinya Tuhan, walinya Allah. Jadi ini perkembangan kita menghayati posisi manusia di antara ciptaan lain secara teologis begitu ya. Nah, pada akhirnya begini Bapak Ibu. Diakui atau tidak, sepanjang sejarah manusia mendominasi alam. Jadi sepanjang sejarah, manusia itu mendominasi alam sedemikian rupa karena dia merasa superior, lebih daripada ciptaan yang lain, bahkan terkesan alam itu ada untuk manusia. Sehingga apa? Ada kecenderungan alam semesta itu ya bisa dieksplor, dieksploitasi untuk kepentingan manusia, gitu. Terlepas diakui atau tidak, setuju atau tidak, tapi fakta sejarah mengatakan bahwa agama yang sangat antroposentris itu ternyata berdampak besar terhadap kerusakan alam. Bahkan dalam tradisi kekristenan banyak orang mulai berefleksi tentang spiritual. Mengapa?
karena ada ayat di dalam kitab suci itu bahwa eh, taklukkanlah alam gitu ya. Jadi alam itu ditaklukkan. Nah, kalau kata takluk itu kan berarti selalu punya konotasi negatif untuk kepentingan manusia. Dan berjalannya waktu itu kemudian mulai juga direvisi begitu, mulai direfleksikan kembali. Termasuk kemarin kalau Pak Bekti juga memberikan poin-poin penting mengapa Paus kemudian memberi ajakan atau pengajaran untuk kemudian kembali kepada alam. Nah, saya pikir itu gambaran penting perjalanan kita sebagai manusia, gitu ya. Nah, saya mulai spesifik masuk kepada air, gitu ya. Jadi ini sebuah pengantar saja mengapa manusia lebih mendominasi dibandingkan alam ciptaan yang lain. Dan hari ini spesifik bicara tentang air. Apa sih air itu, gitu ya? Mungkin secara sederhana air dapat dikatakan sebagai substansi vital atau unsur esensial bagi seluruh bentuk kehidupan di bumi. Jadi dari air seluruh ciptaan dapat hidup. Melalui kehidupan seluruh ciptaan selain yang menghormati air. Jadi air itu sangat vital, sangat menentukan kehidupan begitu besar. Jadi kalau bicara soal substansi vital dan esensial berarti itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Dia harus ada supaya unsur-unsur yang lain itu tetap lestari. Dan salah satu hal yang penting apa? Air. Gitu. Jadi air pakai apa? Ya untuk minum. Kalau kita eh, sehari-hari mencuci pakai air, masak pakai air, irigasi pakai air, terus kemudian mencari ikan pakai air. Jadi semuanya tidak lepas dari air. Demikian rupa tiba